Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safatallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang sempurna ini kita senantiasa berada dalam ketaatan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mukjizat, kelebihan Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antaranya ada 3 yang akan saya terangkan di sini. Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam mampu menundukkan angin kencang. Yang kedua, memahami bahasa hewan. Jadi Nabi Sulaiman itu memahami bahasa hewan yang sering diceritakan di dalam kisah-kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu yang sangat tampak adalah cerita ketika beliau berinteraksi dengan burung hudhud atau dengan semut ya. Kemudian yang ketiga, memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Kita awali saja penjelasannya dari yang poin yang pertama, yaitu menundukkan angin kencang. Baiklah, sekarang kita awali dari penjelasan yang pertama, bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam ini diberikan kelebihan berupa mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menundukkan angin kencang. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dengan menundukkan angin kencang ini telah dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 81, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. Shadaqallahul azim. Ini sebagai bukti bahwasanya di Al-Quran ada penjelasannya. Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya. Dan kami maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Sulaiman ini yang menggantikan dari kerajaan Nabi Daud alaihissalam. Ayahnya ini Nabi Daud alaihissalam. Dan ia mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah memahami bahasa hewan. Bayangkan kalau kita bisa memahami bahasa hewan ya. Apalah yang terjadi kalau kita memahami bahasa hewan? Tentu kita akan mengetahui apa yang akan terjadi. Misalnya hewan akan mengalami sebuah musibah, kita juga akan mengetahui. Ini yang terjadi pada Nabi Sulaiman alaihissalam, luar biasa. Allah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa hewan, bahasa binatang. Salah satu kisahnya bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdialog dengan burung hudhud, dengan semut. Ini semua didokumentasikan di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, yang artinya semut. Ya, artinya saja saya sebutkan bahwasanya, dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dijelaskan pula di dalam surah yang lainnya, ayat yang lainnya, yaitu 18 dan 19. Di ayat 18 ini artinya, hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah ini ketemu ini. Tahu Nabi Sulaiman.
Kemudian Nabi Sulaiman ketika itu turun dari kudanya dan menyuruh bala tentaranya untuk berhenti. Apa yang terjadi? Ia menyuruh semut-semut itu untuk masuk ke dalam lubang. Kemudian ia melewatinya kembali. Ini luar biasa sekali. Berikutnya di ayat yang ke-19. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa gitu loh. Mendengar apa yang diucapkan semut-semut tadi. Ini dijelaskan di ayat 19. Mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Terakhir, yang ketiga adalah Nabi Sulaiman ini memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Jadi dari sekian banyak tentara Sulaiman, itu ada juga pasukan tentara yang berasal dari golongan jin. Allah berfirman di dalam surah Saba ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nuziqhu min azabis sa'ir. Dan sebagian dari jin itu ada yang bekerja di hadapannya di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, bahkan ya, di antara salah satu umat Nabi Sulaiman ini ada yang mempunyai ilmu itu dari kitab yang dapat membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Jadi yang awalnya itu menyuruh jin ya, ternyata tidak bisa secepat ini gitu. Sebelumnya jin Ifrit itu juga menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa dia dapat membawa istana Ratu Bilqis sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam berdiri dari tempat duduknya. Nah, ini juga direkam, didokumentasikan di dalam surah An-Naml ayat 38 sampai 41. Dan orang yang berilmu ini ternyata hanya ditinggal berkedip saja dengan Nabi Sulaiman, singgasana Ratu Bilqis sudah ada di depan matanya. Nah, ini merupakan kelebihan yang diberikan Allah. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan, tiga mukjizat dari yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama yaitu menundukkan angin kencang, yang kedua memahami bahasa hewan, dan yang ketiga memiliki tentara dari golongan jin dan umatnya yang berilmu tinggi. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini membawa barokah dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.